Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Faya hadratal mukarramin wal muhtaramin ma'asyiral hadirin, jamaah Masjid At-Taqwa yang saya hormati, Asepuhan guru kita Kiai Haji Dr. Andes Ahmad Sobari MPDI, Kiai Haji Dr. Andes Mukhlis, Dewan Kemakmuran Masjid dan jamaah sekalian. Alhamdulillah tadi sudah disampaikan bahwa ada salah satu jamaah kita yang sedang sakit, orang tuanya semoga Allah berikan kesehatan. Al-Fatihah ala hadiniyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Baik, para jamaah sekalian, kebetulan ini dari sekretariat DKM ada masuk 13 pertanyaan. Jadi mungkin saya akan menjawab pertanyaannya dulu. Khawatir ini selesai jam 9 malam, gak apa-apa nih? Jam berapa? Jam 9. Gas? Gak apa-apa ya. Salah sendiri nih, pertanyaannya luar biasa. Tapi akan saya ringkas saja nanti. Mana pertanyaannya nih? Makanya bawa amunisinya lumayan juga nih. Baik, saya akan bacakan pertanyaannya. Ustaz, ada beberapa pertanyaan seputar kurban. Nah, iya, jangan nanya seputar hutang. Nih. Idul Adha, ibadah-ibadah yang menyertainya, insya Allah. Yang pertama, puasa di bulan Dzulhijjah. Apakah dari tanggal 1 atau cukup tanggal 8 atau tanggal 9 saja? 8 namanya Tarwiyah, 9 namanya Arafah. Mana dalil yang lebih utama? Nanti kalau saya sebutin dalilnya, mending hafal lagi nih. Baik ya, gak apa-apa. Puasa di bulan Dzulqa'dah. Baik, mengikuti dalil Al-Quran. Wal fajri walayalil ashr. Imam Ibnu Katsir dan Imam Fakhrur Razi dalam tafsir Ibnu Katsir, yaitu dalam tafsirnya yang dikenal dengan Ibnu Katsir. Kalau Fakhrur Razi dengan Mafatihul Ghaib, ketika mentafsirkan ayat walayalin ashr dan 10 hari bulan Dzulhijjah, yang dimaksud walayalin ashr selain daripada tanggal 10 akhir di bulan Ramadan yang kita kenal dengan Lailatul Qadar, maka maksud 10 hari itu adalah 10 hari pertama di bulan. Kemudian melirik daripada hadis-hadis yang berkaitan dengan tanggal 10 pertama bulan haji, maka di situ dianjurkan untuk memperbanyak ibadah. Salah satunya puasa, takbir, tahlil, dan tahmid. Mulai tanggal 1 itu perbanyak baca takbir. Bahkan dijumpai dalam fikih madhab Syafi'i, ketika kita mendengar suara hewan kurban, maka disunatkan bertakbir. Lewat Allahu Akbar. Ada sapi, Allahu Akbar. Cuman jangan coba-coba main kejagal. Ente capek takbir terus. Bentar-bentar, bentar-bentar. Kenapa? Disunahkan membaca takbir. Baik, lebih utama mana? Ya jelas lebih utama kita berpuasa mulai tanggal 1 bulan haji. Lebih utama apa? Dari tanggal 1. Kalau kita nggak bisa di tanggal 1, maka diperbolehkan di tanggal 8 atau tanggal 9, yang dikenal dengan hari Tarwiyah. Hari Tarwiyah itu hari keraguan, di mana saat itu Nabi Ibrahim alaihissalam bermimpi ya untuk menyembelih anaknya. Kebayang nggak tuh?
ya, puluhan tahun yang menjadi pelajaran buat kita seorang nabi, seorang rasul, memohon berdoa kepada Allah, ya Rabb, karuniai aku anak. 60 tahun baru diijabah sama Allah. Kita baru ngedoa 5 tahun. Ente siapa? Ente nabi. Kita siapa? Kita rasul. Kita siapa? Ulul azmi. Wong nabi aja 60 tahun. Ada kalanya doa itu setelah diijabah dengan wasilah menikah lagi dengan istri yang kedua. Makanya para ulama menganjurkan kalau istri pertama lama nggak punya anak, itu suruh kawin lagi. Jangan kita yang maunya suruh istrinya. Kalau kita sih bisa habis piring 7 nanti. Ya, dianjurkan, dipilihkan. Kalau memang lama nggak dikaruniai tuh. Nabi Zakaria, maka dinamakan putranya Nabi Yahya, karena lama nggak punya anak. Yahya, biar hidup kekal abadi. Yahya, ya, mimpi untuk menyembelih anaknya. Kebayang nggak? Dari lama anak itu ditunggu-tunggu, tiba-tiba sudah menginjak dewasa, disembelih. Maka Nabi Ibrahim pun bingung. Minar rahman am minasyaiton. Ini mimpi dari Allah atau dari setan nih? Kok disuruh nyembelih anak di tanggal 8? Maka Nabi Ibrahim pun ragu, ini tuh dari Allah atau dari setan. Maka hari itu dinamakan Tarwiyah. Malam tanggal 8 bulan haji namanya apa? Tarwiyah. Hari keraguan. Malam 9 atau tanggal 9 bulan haji, hari malam kedua, Nabi Ibrahim kemudian bermimpi kembali dengan mimpi yang sama. Perintah untuk menyembelih anaknya. Maka Nabi Ibrahim meyakini dan mengetahui bahwa ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di situ yakinlah bahwa Nabi Ibrahim ini adalah perintah dari Allah. Mengetahui dalam bahasa Arab namanya arfah. Namanya apa? Disunahkan berpuasa li ghairil haji, bagi mereka yang sedang tidak melaksanakan haji. Adapun mereka yang sedang berhaji di sana tidak sunnah berpuasa, karena puncaknya haji itu tanggal 8, 9, 10. Puncaknya tahun baru tanggal berapa? 31. Sana puncaknya 8, 9, 10 sampai tasek 5 hari itu capeknya haji. Maka dibutuhkan tenaga fisik. Dari Mina jalan ke Jamarot, Jamarot balik lagi, Jamarot ke Mina, itu kan jaraknya sama dengan Mina ke Jamarot. Jauh nggak tuh? Belum ke Arafah, belum di Muzdalifah. Muzdalifah emang bagaimana? Emang ada tenda Muzdalifah? Enggak, cuma berdiri saja, menunggu sampai lewat jam 12 berdiri. Kamar kecil seadanya, orang puluhan ribu bahkan jutaan loh, untuk mengambil kerikil-kerikil kecil itu nanti buat dilempar Jamarot. Bayang nggak? Terus berebut begitu, nanti kan ada kayak loket tuh. Kita masuk lewat dulu, waktu masih saya itu masih kawat. Wallahu alam sekarang. 2012 waktu itu masih kawat. Masuk ke bawah. Kemudian kita berebut naik bis menuju Jamarot. Coba tuh, lempar Jamarot, kebayang nggak tuh? Geser-geseran. Kadang-kadang Indonesia itu kebagiannya lantai 3, masih mending anak muda. Tapi kalau udah tua, syariat fisik naiknya aja tuh, ya. Jadi lebih utama mana? Lebih utama puasa dimulai tanggal 1. Di situ barulah Nabi Ibrahim yang kemudian turunlah suratnya untuk memerintahkan, ya abi if'al ma tu'marun satajiduni insyaallah. Ya wahai ayahanda, lakukan apa yang telah diperintahkan oleh Allah, insya Allah saya akan mengikuti. Maka di situ Nabi Ibrahim pun mengasah goloknya dengan tajam. Maka disunahkan untuk menggunakan yang tajam. Kalau yang tidak tajam itu hukumnya haram, karena menyakiti. Minimal yang goloknya yang 7 juta. Saya pernah ngelihat yang ini goloknya segede golok, ya. Cuman ya segede inilah, kecil. Tapi begitu begini nempel, itu luar biasa.
Sunnahnya nggak putus. Kalau putus sah, tapi makruh. Baik, nanti dilanjut. Adakah nomor kedua? Pertanyaan kedua, adakah ketentuan atau larangan bagi yang berkorban? Misalnya memotong kuku dan rambut. Baik. Kalau kita langsung larinya ke hadis, seakan-akan ini larangan. Ya, makanya kalau ngaji itu jangan langsung ke Quran, ke hadis, ke dulu mana? Kalau kita melihat hadis seakan-akan la tadfar, jangan kau memotong kuku, jangan kau menyungkur rambut. Fi'il nahi di situ dalam ulama usul fikih semua larangan tidak menunjukkan haram. Ada juga nahi itu menunjukkan makruh. Maka dalam kitab I'anatu Talibin, kitab Bayjuri saya bawa ibaratnya wa kuriha, dimakruhkan. Berarti yang dimaksud nahi dalam hadis itu adalah makruh. Adakah larangan? Tidak ada. Bahkan kalau kita buka kitab Al-Majmu, di situ beberapa pendapat. Yang diharamkan tidak ada. Yang dimakruhkan cuma gunting rambut. Adapun gunting kuku boleh. Tidak makruh. Jadi kalau ditanya adakah larangan? Orang yang akan berkurban tidak ada larangan. Kalaupun motong kuku hukumnya cuma kena makruh. Ya, apalagi kukunya sudah sobek sedikit. Ditahan-tahan masih lama 8 hari lagi nih kurban. Ini bisa membahayakan. Ya sudah, potong saja. Rambutnya gimbal, udah panjang banget, nunggu 8 hari lagi kemayan. Gerah ini urusannya. Boleh dipotong. Ya. Tapi diusahakan untuk tidak, agar kita mendapatkan hukum sunnah. Tapi kalau dipotong haram nggak? Larangan nggak? Nggak ada. Hukumnya makruh. Baik, ya. Kita Bayjuri referensinya, kitab I'anatu Talibin dan kitab-kitab Madzhab Syafi'i dan lainnya. Pertanyaan ketiga, terkait hewan kurban saat ini sesuai ketentuan pemerintah harus divaksin. Tanda telah vaksinnya dipasang di telinga hewan kurban, bolong. Ya, apakah tetap sah untuk kurban? Jadi si hewan kurbannya ditindik, ada bekas tindikan. Entah bekas vaksin, entah memang dulu bekas tawuran, nggak tahu juga ya kita kan. Mungkin mantan preman tuh kambingnya tuh. Mungkin ada tatonya juga nanti itu. Baik. Di dalam kitab Bayjuri atau Fathul Qorib wa arbaun ada 4 hal yang tidak bisa dijadikan hewan kurban, tidak sah. Salah satunya adalah hilang kupingnya. Keseluruhan kupingnya hilang atau sebagian. Adapun hilang kupingnya sepertiga itu tidak menjadikan batal, apalagi cuma bolong saja. Kalau bolong kupingnya hilang sepertiga, hilang nggak tuh? Hah? Hilang nggak? Berarti dari teks itu bisa dipahami kalau yang bolong berarti tetap sah. Tetap sah. Baik, dipercepat saja dulu nih. Baru 3 tuh. Ya, yang pincang nggak boleh. Pincangnya yang begitu jelas, pincangnya yang parah. Ya, kalau pincang sebatas hanya saya praktekkan nih, mohon maaf. Ada yang pincangnya begini nih. Itu masih bisa dipakai hewan kurban. Yang nggak boleh itu yang begini tak, yang parah. Adapun hanya ujungnya saja dibeginikan, itu masih bisa. Jadi al-arajul bayyin, yang begitu nyata, begitu jelas pincangnya. Kata Imam Bayjuri, walaupun pincangnya itu saat akan dibaringkan, disembelih, makanya hati-hati. Kadang-kadang kan H-4 sudah masak, banyak yang masuk hewan kurban, ditaliin, suka dimainin sama anak-anak, ya kan? Beraninya sama kambing yang diikat. Cemen lu, kata kambing, lepasin gua, kata kambing gitu kan. Akhirnya kan dia muter-muter tuh, sampai kakinya terjeli. Kalau sampai pincangnya standar saja, itu masih sah. Tapi kalau parah, itu tidak sah. Tuh, yang pincang, yang buduk, yang korengan, yang kurus. Nah, kalau hamil bagaimana? Terdapat 2 pendapat ulama.
Ya, Imam Ibnu Rif'ah salah satu guru Imam Subki dalam kitab Kifayatun Nabi, kalau yang hamil itu masih tetap sah walaupun kurus. Kenapa? Karena dagingnya ini terganti oleh janin. Dagingnya berkurang karena ada janin, maka diganti sama janin. Maka pendapat Ibnu Rif'ah, hewan kurban yang hamil tetap sah dijadikan hewan kurban. Adapun jenisnya laki atau perempuan, dalam kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab Imam Nawawi mengatakan sah. Imam Hisni dalam kitab Kifayatul Ahyar sah. Selesai. Ya, jadi tetap sah. Oh, ini ada pertanyaan keempat nih. Hewan kurban karena perjalanan mengalami beberapa luka tapi tidak pincang, terlihat normal, apakah tetap sah untuk korban? Tetap sah. Pincang pun tetap sah, tapi pincangnya tidak terlalu parah. Kalau luka sedikit nggak masalah. Kalau luka itu nggak masalah. Atau yang tidak memiliki tanduk, semenjak lahir nggak memiliki tanduk, nggak masalah. Tanduknya retak, masalah. Jangan itu tanduknya yang hilang, patah. Kalau retak masih sah. Pertanyaan yang kelima, bolehkah jagal meminta bagian tertentu dari hewan korban? Boleh, cuman laisa ujratan lil jazar. Jangan daging kurban itu dijadikan upah untuk si jagal. Baik, mungkin panitia sudah mencanangkan atau menganggarkan untuk satu kepala hewan sapi misalnya berapa ratus ribu. Oke, katakan 200 ribu. Ya sudah, berapa motong? 3 sapi 600 ribu. Menjagal minta, saya minta buntutnya dong. Boleh, itu hadiah. Jangan dijadikan upah. Jangan dijadikan upah. Hewan atau ya bagian-bagian tertentu lah. Daging lamosirnya atau daging apanya, kadang-kadang ada jagal yang minta. Boleh nggak? Boleh. Boleh saja. Karena itu hadiah untuk orang miskin dan untuk orang Islam, ya. Hadiah. Orang miskin boleh dijual, orang yang mampu tidak boleh dijual. Dagingnya tidak boleh dijual. Bolehkah panitia kurban menjual kulit kurban kemudian uangnya dibagikan ke panitia kurban? Ya. Ada memang pendapat yang tidak boleh menjual hewan kurban, kulit kurban, uangnya dikembalikan ke si pengurban. Adapun ini kan sudah tamlik, panitia atau Pak Ustadz, Pak Kiai, saya menyerahkan hewan kurban. Lantas ini bagaimana daging dan keseluruhannya? Terserah Pak Ustadz mau diapain. Itu sudah jadi hak milik panitia atau satu ustadz. Ketika dijual, kemudian dibagikan ke panitia, itu sudah sah. Yang nggak boleh itu dijualnya sama yang pengorbannya tadi, yang melaksanakan kurban. Gitu loh. Adapun dijual untuk operasional, kopi dan lain-lain, itu tidak masalah. Yang nggak boleh itu apa? Dijual sama si kurban. Baik, bolehkah kita menitipkan, minta dibelikan hewan kurban ke orang yang sedang berhaji untuk disembelih di sana? Mana yang lebih afdol dibanding dengan menyembelih kurban di sini? Ini persis. Kebetulan saya kemarin sama santri juga nih. Baik, ada pertanyaan. Pertanyaan ini berarti bukan dipertanyakan oleh jamaah Masjid At-Taqwa saja. Ternyata di zaman I'anatul Thalibin 200 tahun yang silam pertanyaan ini pernah ditanyakan. Baik, su'ila rahimahullah, jarat adatu ahlil Jawi. Berjalan kebiasaan penduduk negara Indonesia ala tauqili man yastari lahum an-na'am fi Makkah lil akikah aw lil udhiyah. Mewakilkan kepada seseorang untuk membeli hewan kurban untuk akikah dan kurban. Diwakilkan ke orang yang ada di Mekah. Tuh, wa yadbahahu fi Makkah, disembelihnya di sana. Walhal annaman yudahi anhu fi baladi Jawa. Sedangkan yang berkorbannya ada di Dulu Indonesia bukan Indonesia, Jawa namanya.
Jawa itu Indonesia. Jawa diganti tahun 50 Batavia, Batavia baru diganti dengan Indonesia, Batavia. Ya, Batavia. Makanya ada Sunan Fathahillah yang menggempur Sunda Kelapa. Fathahillah itu apa? Kemenangan. Maka dalam Al-Qur'an ada surat Al-Fatah. Inna fatahna laka fatham. Nah, itu sejarahnya. Jawa itu maksudnya apa? Indonesia. Baik. Bagaimana hukumnya? Fahal yasihu dzalik aula aftuna bil jawab. Apakah hal itu sah? Tolong berikan fatwa kepada kami. Maka beliau menjawab, na'am yasihu dzalik wa yajuju tawqil bi syira'il udhiyah wal aqiqah. Baik. Kurbannya sah. Wakilnya sah. Maka di sini kemudian kata ulama dikiaskan sama dengan berzakat. Zakat pun diperbolehkan dialihkan keluar kampungnya. Mana yang lebih afdal? Yang lebih afdal berkurban di kampungnya sendiri. Yang lebih afdal berkurban di kampungnya sendiri. Nah iyalah, berak kencing di mana? Kedung Halang. Kemudian kurbannya di mana? Ya kan? Kita ngerecokin tetangga di mana? Di rumah kita. Bagian zakat kenapa ngalingkan? Walaupun ada pendapat yang membolehkan. Kan dia tanya sah atau enggak? Sah. Ditanya lebih utama mana? Lebih utama tetap di kampungnya sendiri. Baik. Pertanyaan keberapa? 8. Lumayan. Demikian juga apabila kita berkurban secara online via lembaga tertentu dengan niat membantu Palestina atau rumah yatim. Kita hanya transfer dana saja tanpa melihat wujud hewan yang dikurbankan. Sahkah kurban kita? Sah. Pertanyaan nomor 8 mirip dengan pertanyaan nomor 7. Jadi ini mewakilkan ketika kita mentransfer dana kita ke satu lembaga atau katakan dompet du'afa dan lain-lain, maka kita mewakilkan kepada mereka untuk membeli hewan kurban. Kalau ditanya sah, sah. Kalau ditanya Abdul, Abdul mana? Abdul di kampung masing. Sah itu boleh. Boleh. Bolehkah membagikan daging kurban setelah dimasak dulu? Supaya penerima kurban tinggal menikmati saja. Baik. Dalam akikah sunnahnya itu dimatengkan, tinggal dinikmati instan. Kalau kurban kebalikan, sunnahnya itu dibagikan mentah. Kenapa? Karena orang yang nggak mampu, dagingnya yang dia dapatkan tidak semuanya diolah, karena bisa dijual. Jadi kalau dimasak boleh, tapi hukumnya makruh. Hukumnya apa? Dalam kaidah usul fikih ketika ada kalimat sunnah kemudian dilanggar, khilafus sunnah makruhun wa khilaful wajib maksiatun. Melanggar wajib dosa, melanggar sunnah hukumnya makruh. Itu kaidah usul fikih. Baik. Boleh saja, tapi hukumnya makruh. Di sini Fathul Muin, Fathul Qarib sama ya dalam keadaan ni'an. Dalam keadaan nayyi'an, dalam keadaan mentah. Sahkah berkurban dengan uang? Dengan asumsi lebih praktis kita berkorban dengan uang senilai hewan kurban, kemudian membagikan uang tersebut ke fakir miskin atau du'afa. Jawabannya tidak sah. Kata Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab, kemudian dikutip juga dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah, hewan kurban ya fungsi utamanya iraqatud dam, mengalirkan darah. Jadi la yakumu maqamaha, tidak ada yang bisa menggantikan posisi mengalirkan darah kecuali harus iraqatud dam. Kalau memang uang itu dipotong, disobek, keluar duit, keluar darah, mangga. Ada nggak duit yang disembelih? Ada. Kisah Tuan Syekh itu nanti dalam manakibnya. Ya, kalau keluar darah boleh.
Gak bisa digantikan oleh apapun. Walaupun ada asumsi lebih praktis, ya. Maka kata Imam Asqalani dalam kitab Subulus Salam mengutip perkataan daripada Imam Ali karamallahu wajah, dinuna hadza mabniun ala nukul la ala munasabatil ukul. Agama kita, agama Islam, didirikan atas dasar referensi dalil, bukan yang sesuai dengan akal. Kata Sayyidina Ali, kalau sesuai dengan akal, enaknya kan sholat subuh jam 9 pagi, betul nggak? Biar bisa ngopi dulu dan lain. Kalau menurut akal, kata Sayyidina Ali, harusnya ketika kita wudu membasuh pantat dong, betul nggak? Ketika kita keluar gas kentut, batal nggak? Batal. Tapi ketika kita wudu, pantat kita dibasuh nggak? Menurut akal harusnya kan dibasuh. Tapi agama tidak menganjurkan membasuh. Selesai. Kok begitu ya? Sudah. Islam aslama yuslimu islaman, pasrah, maka namanya Islam. Salima yaslamu salimun, selamat selalim. Jadi orang yang Islam itu harus pasrah, insya Allah selamat masuk surga. Begitu kata santri. Nanti tasrifannya beda. Aslama yuslimu, pasrah aja. Kata Allah Rasul merah merah, kata Allah Rasul merah kuning kuning. Nanti yang mereka yang memahami merah kuning hijau itu adalah para ulama wa ulil amri minkum. Jadi kesimpulan, tidak sah berkurban dengan uang walaupun dengan asumsi lebih praktis. Yang ke-11, masih ada waktu 2-3 menit. Bolehkah berkurban dengan berbagai niat? 7 orang berkurban 1 ekor sapi, niatnya berbeda. Ada yang untuk kurban sunnah, ada yang untuk kurban nazar, ada untuk akikah dan lain-lainnya. Ini perasaan sudah dibahas kemarin, ya. Tapi saya bawa sekarang kitabnya. Ini kitabnya ada dalam kitab Majmu, dalam Bajuri. 1 paket boleh, 1 sapi niatnya sama, kurban semua boleh, ya. Wa yufarriquhum bainahum, dan dipisah-pisah antara ketujuh. Ada yang niat akikah, ada yang niat nazar, ada yang niat kurban, ada yang niat hadiah. Maka kedua-duanya pun boleh. Kedua-duanya pun. Bahkan di situ dalam kitab Majmu dikatakan 1 ekor sapi orangnya cuma 5, sah. Harusnya kan 7, sah. Asal jangan lebih. Lebih boleh kemarin. Ditambahin apa? Tambahin apa? Kambing 1. Boleh aja Islam, yang penting iya, logis dan berdalil. Baik, yang nomor ke-12. Maksud hewan kurban akan menjadi kendaraan kita ke surga. Apakah diartikan secara harfiah sebagai tunggangan kita menuju surga? Bagaimana dengan yang berkurban secara patungan? Apakah nanti 1 tunggangan dinaiki bersama 7 orang atau bagaimana? Baik, tamam, thayyib. Baik, dari hadis yang diteliti oleh Imam Ibnu Hajar, Imam Sakhawi, dan para ulama hadis lainnya terkait hadis bahwa orang yang berkurban addimu dohayakum fa innaha yamurus sirati yaumal qiyamah, nanti kalian akan menyeberang siratal mustaqim menggunakan hewan kurban. Itu adalah arti kiasan. Karena ketika kami teliti, hadis ini adalah sangat lemah atau doif jiddan. Doif jiddan ini mendekati maudu atau hadis palsu. Dalam mustalah hadis, kalau doif jiddan ini levelnya sudah mendekati maudu. Jadi artinya, baik, logika, segedenya sapi kalau ditunggangin sama 7 orang cukup nggak? Cukup nggak? Apalagi yang gemuk-gemuk, ada yang gemuk ada di sini. Ada. Kalau saya nanti ada kebetulan 3, saya contohkan nih, tuh pantar-pantar ente yang kurbannya barengan tuh 7 orang, mana muat? Yang kelimanya mungkin bagian di buntut ente. Ya kan ketika amal soleh nanti kan akan diwujudkan oleh Allah 1 kendaraan untuk menuju alam mahsyar. Bukan, jadi amal solehnya nanti diwujudkan menjadi kendaraan. Itu kendaraannya wallahu alam, entah itu kerbau, entah itu pesawat terbang, itu adalah ya tergantung Allah Subhanahu
Jadi tidak diartikan secara harfiah menurut jumhur pendapat kebanyakan ulama. Tetap itu arti kias. Terakhir, pertentuan puasa Arafah Idul Adha apakah berpatokan pada kegiatan haji di tanah suci atau sesuai hasil ru'yat hilal waktu setempat? Baik. Gini, jawabannya mengikuti hilal negara setempat. Jangan ngikutin Arab Saudi. Barusan saya telepon ke akhina fillah yang sedang berada di sana. Di sana itu lebaran hajinya hari Minggu, Arafahnya Sabtu. Kita jangan ikut lebaran hari Sabtu, Minggu. Inilah, oke. Kalian umroh di bulan suci Ramadan. Ini pernah saya bahas dulu waktu bab Ramadan. Umroh di bulan Ramadan. Berangkat dari sini jam 12 siang dalam keadaan puasa. Setuju? Meluncur ke Mekah berapa jam perjalanan? 9 jam. Berarti jam 12 siang menuju ke Mekah tiba jam berapa? Jam 9 mal. Pede dong, begitu gua turun langsung gua buka. Iya kan? Begitu turun dari pesawat terbang, ternyata Indonesia dan Mekah bedanya selisihnya 4 jam. Begitu turun landing dari pesawat, baru jam 5, tapi gua udah 9 jam di perjalanan. Berani nggak kalian buka? Berani buka nggak? Berarti ngikutin mana? Ngikutin wilayah setem. Ya situ makanya. Jangan belajarnya di Mekah, di Madinah, di sana nggak ada diterapin di sini, jangan. Kulturnya beda. Ngaji di Jordan. Di sana kagak pakai talqin, ke Indonesia ngerubah talqin, kagak lucu, nggak ngaji fikih dakwah itu. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Di Hadramaut nggak ada pidyah. Teman saya kembali ke Cisarua nggak pakai pidyah, ribut satu Cisarua. Itu bukan ilmu yang bijak. Ilmu yang bijak itu apa? Di mana bumi dipijak, di situ langit. Ilmu itu merangkul bukan memukul. Ilmu itu mengobati bukan melukai, ya, mengajar bukan menghajar, ikutin berarti ikutin wilayah di sini. Tetap wilayah Indonesia hari Senin, wayahe lebarannya hari Senin, lebarannya hari Senin, puasanya hari Sabtu sama Insya Allah. Cukup ya. Itu disingkat-singkat saja jawabannya. Tapi insya Allah mudah-mudahan. Kalaupun masih ada pertanyaan, nggak apa-apa tanyain. Tapi minggu depan kali ya. Tapi terserah kebijakan DKM gimana. Mau lanjut atau selesai sholat ini? Itu ada yang mau bertanya Pak Haji? Hah? Baik Pak Haji. Kemarin sudah sempat dibahas daging kurban. Pertama memang saya memfatwakan tidak boleh, tapi ketika saya buka-buka kitab yang lain, boleh orang kafir menerima hewan kurban, tapi kafirnya yang zimmi, kafir yang tidak memerangi Islam. Adapun yang memerangi Islam itu tidak boleh. Kafir zimmi, kafir yang tidak memerangi, bukan kafir harbi, bukan. Boleh. Tapi syaratnya tetap harus fakir miskin. Yang kaya mah jangan dikasih. Yang kaya jangan dikasih. Ngapain gua kasih? Gua beli jagalnya nih. Baik, kalaupun ada pertanyaan nanti dititipkan saja ke Pak Sekretariat, Pak Edi, Bendara ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.